Halo, para pendengar setia. Hari ini, saya akan membawa kalian ke sebuah perjalanan yang tak biasa. Pendakian ke Gunung Arjuno, salah satu gunung paling angker di Jawa Timur. Terkenal dengan keindahan alamnya, gunung ini juga menyimpan banyak kisah mistis yang membuat bulu kuduk merinding. Bayangkan, Anda berada di tengah hutan yang gelap, diiringi suara angin dan gemerisik daun. Di depan Anda, hanya ada jalan setapak yang samar, sementara di belakang, terasa seperti ada sesuatu yang mengikuti. Inilah pengalaman nyata yang dialami oleh Andi dan teman-temannya ketika mereka memasuki Alas Lali Jiwo, sebuah kawasan misterius di Gunung Arjuno yang dikenal membuat banyak pendaki tersesat. Apa yang sebenarnya mereka temui di sana? Dan bagaimana mereka berhasil keluar dari pengalaman menyeramkan ini? Dengarkan cerita ini sampai habis, dan siapkan diri Anda untuk sebuah kisah yang akan membawa kita ke batas antara dunia nyata dan yang tak kasat mata. Penampakan di Alas Lali Jiwo, kisah horor Gunung Arjuno. Pada suatu hari di tahun 2019, Andi dan 3 temannya, Raka, Bayu, dan Deni, memutuskan untuk mendaki Gunung Arjuno. Mereka memilih jalur Purwosari karena terkenal akan keindahan alamnya, meskipun juga dikenal dengan kisah mistis Alas Lali Jiwo. Andi, yang paling berpengalaman, meyakinkan teman-temannya bahwa mereka tidak akan mengalami apa-apa asalkan tetap menjaga sikap. Hari pertama, pendakian yang menyenangkan. Pendakian dimulai dengan lancar. Sepanjang perjalanan, mereka menikmati pemandangan hutan yang rimbun dan udara segar khas pegunungan. Saat matahari mulai terbenam, mereka memutuskan untuk mendirikan tenda di sebuah area datar dekat pos 3. Suasana mulai berubah ketika malam tiba. Ketika mereka sedang bercengkerama di depan tenda, Bayu tiba-tiba merasa merinding. Kalian dengar nggak?" katanya dengan suara pelan. "Dengar apa?" tanya Deni sambil melirik ke sekeliling. "Kayak ada langkah kaki, tapi dari arah belakang tenda," jawab Bayu. Andi mencoba menenangkan mereka. "Mungkin cuma binatang, kita kan di hutan." Namun, langkah-langkah itu terdengar lagi, semakin dekat. Mereka semua terdiam, hanya suara angin yang menemani. Setelah beberapa menit, suara itu hilang begitu saja. Meski tidak mengatakan apa-apa, masing-masing dari mereka merasa ada yang tidak beres. Hari kedua, perjalanan ke Alas Lali Jiwo pagi harinya, mereka melanjutkan perjalanan menuju pos 4. Ketika memasuki Alas Lali Jiwo, suasana menjadi lebih sunyi. Burung dan serangga yang biasanya ramai, seolah menghilang. Hutan itu dipenuhi pohon-pohon besar yang tinggi menjulang, dengan akar-akar besar yang mencuat ke permukaan tanah. Andi mengingatkan, di sini katanya banyak yang suka tersesat, jadi kita harus tetap dalam satu jalur dan jangan bercanda sembarangan. Raka, yang cenderung suka bercanda, malah berseloroh. Mana ada cerita kayak gitu? Kalau ada, suruh aja mereka muncul sekarang." Saat itu juga, angin bertiup kencang, membuat dedaunan bergesekan dengan bunyi yang tidak biasa. Semua terdiam. Raka mencoba tertawa untuk mengusir rasa takut, tetapi suasana menjadi semakin berat. Gangguan di tengah perjalanan. Ketika mereka berjalan lebih jauh, Bayu tiba-tiba merasa lemas dan mengeluh sakit kepala. "Gua nggak enak badan, kayak ada yang berat di pundak gue," katanya sambil berhenti dan duduk di akar pohon besar. Andi mencoba menenangkan, "Mungkin kamu dehidrasi, minum dulu." Tapi setelah beberapa menit, kondisi Bayu tidak membaik. Saat mereka beristirahat, Andi melihat sesuatu di antara pepohonan. Sebuah bayangan putih berdiri jauh di belakang mereka. Wanita itu mengenakan baju panjang lusuh dan memiliki rambut hitam yang tergerai. Wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi dia berdiri diam menghadap mereka. Andi tidak mengatakan apa-apa kepada teman-temannya, tetapi ia merasa bulu kuduknya meremang. Setelah beberapa saat, wanita itu menghilang begitu saja. Namun, tak lama kemudian, Deni berkata, "Kalian lihat nggak? Di sana ada orang." "Sudah, jangan ngomong aneh-aneh," jawab Andi tegas, mencoba menutupi rasa takutnya. Kejadian aneh di Alas Lali Jiwo, mereka memutuskan untuk segera melanjutkan perjalanan agar bisa keluar dari area itu. Namun, jalur yang mereka lalui terasa seperti berputar-putar di tempat yang sama. Setiap kali mereka merasa sudah berjalan jauh, mereka kembali ke lokasi dengan pohon besar yang sama. "Apa kita nyasar?" tanya Raka dengan suara gemetar. Andi mencoba berpikir logis. "Enggak mungkin, kita sudah pakai jalur yang benar, mungkin cuma perasaan kita aja." Namun, saat itu juga mereka mendengar suara gamelan dari kejauhan. Suaranya lirih tetapi semakin lama semakin jelas. Tidak ada seorang pun yang berani bicara. Wajah mereka pucat pasi dan langkah mereka semakin berat. Ketika mereka berhenti untuk menenangkan diri, Bayu tiba-tiba menangis dan berkata,
Kita harus pergi sekarang. Ada yang nggak suka kita di sini. Doa dan pertolongan Andi akhirnya meminta semua orang untuk berkumpul dan membaca doa bersama. Mereka mengikuti arah jalur dengan hati-hati, meskipun perasaan takut terus menghantui. Setelah beberapa jam berjalan tanpa arah yang jelas, mereka tiba-tiba melihat tanda jalur menuju pos 3. Anehnya, perjalanan turun terasa jauh lebih cepat daripada ketika mereka naik. Ketika sampai di base camp, waktu menunjukkan pukul 3 pagi, tetapi jam tangan mereka semua masih menunjukkan pukul 11 malam, waktu saat mereka pertama kali melihat bayangan putih itu. Kesimpulan, sejak kejadian itu, Andi dan teman-temannya sepakat untuk tidak lagi mendaki tanpa mematuhi aturan tak tertulis. Mereka percaya bahwa kehadiran mereka di alas Lali Jiwo telah mengusik penunggu tempat itu. Kisah mereka menjadi peringatan bagi para pendaki lain untuk selalu menghormati adat dan menjaga sikap saat berada di Gunung Arjuno. Demikian cerita mencekam tentang alas Lali Jiwo, sebuah tempat di Gunung Arjuno yang penuh misteri dan kisah-kisah tak kasat mata. Keindahan alamnya memang luar biasa, tetapi kita tidak boleh lupa untuk selalu menjaga sikap dan menghormati tempat yang kita kunjungi. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan kisah seram lainnya. Dan jika kamu punya pengalaman horor atau cerita mistis lainnya, tulis di kolom komentar, siapa tahu cerita kamu bisa kami angkat di video berikutnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan ingat, selalu waspada, karena mungkin ada sesuatu yang tak terlihat sedang memperhatikanmu.